Iman yang ragu-ragu itu harus diperjuangkan, tidak berhenti di situ, tetapi harus diperjuangkan sampai suatu saat kita menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Selamat bergabung kembali dalam podcast PSBB, Paroki Sunter Berbagi dan Bercerita. Kali ini kita sudah memasuki episode yang ketiga dalam tahun refleksi. Di tahun refleksi ini, kita membahas mengenai semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. 3 kali kata semakin diulang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Santo Thomas yang dikenal sering ragu dalam mengambil keputusan. Nah, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada Bro Hilarius Irhandi Ludiarto. Halo Bro. Halo warga Lukas. Ya, udah tahu sebutannya ya, samaannya warga Lukas gitu. Oh, warga Lukas, iya benar. Betul, warga Lukas. Hampir lupa. Saya panggilnya kadang-kadang Koir, kadang Bro Ir, boleh ya? Boleh, Dede juga boleh. Dede juga boleh. Baik, Koir, saat ini masih aktif, saya lihat masih aktif mengajar ya, secara online. Dan boleh cerita kira-kira keseharian dalam pelayanan gerejanya saat ini aktif di mana aja, Pak Ir? Selepas saya dari DPH jadi sekretaris, saya memang full time yang mengajar. Mengajar ini justru menjadi tantangan selama masa pandemi ini karena kita harus mengajar online begitu. Ada plus, ada minusnya tentu saja, tapi saya kadang-kadang merasa luar biasa gitu. Ternyata masa pandemi ini justru merupakan kesempatan bagi kita untuk semakin mewartakan Injil. Saya tahu kalau Bro Ir ini bawakan acara lewat Zoom gitu, itu pesertanya bisa ratusan, bisa 300 gitu. Saya berharap nanti YouTube subscribernya kita makin meningkat ya dengan kehadirannya. Saya harap demikian ya. Oke. Nah, topik hari ini ya Pak Ir, mengenai Santo Thomas. Saya juga dengar nih, ternyata Bro Ir ini pernah lo sharing di wilayah Santo Thomas Rasul. Itu katanya berjam-jam dan mereka sangat tertarik gitu untuk membahas itu ya. Iya, jadi beberapa tahun yang lalu Santo Thomas Rasul ini hendak merayakan ulang tahun wilayah. Jadi sebelum mereka merayakan pesta pelindung wilayah, mereka meminta saya memimpin sebuah rekoleksi untuk umat wilayah gitu. Dan waktu itu memang rekoleksi berlangsung kurang lebih 2 jam lah ya. Saya harus membahas mengenai Santo Thomas Rasul yang nyata-nyata dalam kitab suci sebetulnya nggak banyak cerita tentang Santo Thomas Rasul. Dan hari ini akan kita kupas ya lebih dalam agar para warga Lukas semakin bisa mengenal dan mungkin bisa mengikuti jalan hidupnya. Siap, Bro Judi. Oke, kita mulai yang pertama ya, Bro Ir ya. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Thomas yang disebut Didimus tidak ada bersama para murid lain ketika Yesus mendapatkan diri. Nah, boleh tahu nggak apakah Didimus itu punya arti nggak ya? Betul. Boleh cerita sedikit? Nama Thomas ini berasal dari bahasa Aram Tauma artinya. Dalam bahasa Ibrani Theom. Dalam bahasa Yunani Didimus. Jadi 3 kata itu artinya sama, yaitu kembar. Jadi Santo Thomas Rasul itu ternyata kembar. Menurut legenda. Kembarnya dengan siapa? Tidak pernah ada yang tahu. Di dalam kitab suci kalau kita melihat daftar para rasul, biasanya Santo Thomas Rasul ini selalu berdekatan dengan Matius pemungut cukai, yang kedua Yakobus anak Alfeus. Ada yang mengatakan bahwa mungkin mereka salah satunya adalah kembaran dari Thomas. Tetapi menurut satu cerita yang ada di dalam tulisan Gnostik, judulnya Kisah Thomas, adalah sebuah tulisan apokrif pada tahun 200 Masehi. Thomas itu justru kembarannya Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus ini pernah menampakkan diri dalam rupa Thomas kepada sepasang pasutri, putri raja dan suaminya. Nah, siapakah tapi kembaran dari Santo Thomas? Ini kesimpulan kita malam hari ini ya. Nanti di akhir. Nanti, jangan di awal. Betul. Tapi namanya dia itu awalnya Didimus. Nama Thomas itu kan nama Ibrani. Pada zaman dahulu, pada zaman kitab suci itu memang wajar orang itu memiliki nama
Yahudi juga memiliki nama Yunani. Gitu. Misalnya Simon Petrus dan Kefas, mereka punya nama begitu ya. Oke. Lewi, Matius begitu. Oke. Tapi semakin ke belakang yang disebut itu lebih banyak Thomasnya dibanding Betul, Didimus ya. betul. Karena nama tadi, kalau Thomas nama apa? Tadi? Nama Ibrani atau Nama nama Aram ya, sedangkan Didimus itu nama Yunani. Oke. Nah, kok Ir, sejauh ini kan kita mengenal Santo Thomas itu sebagai rasul yang meragukan kebangkitan Yesus sebelum dia membuktikan. Boleh tahu nggak setelah didalami karakternya Thomas ini seperti apa ya Kok Ir? Saya selalu merasa kalau mengatakan Santo Thomas sebagai santo yang ragu-ragu, santo yang tidak merasa yakin dengan imannya, menurut saya itu adalah pernyataan yang sangat merugikan Santo Thomas sendiri. Karena begini, di dalam kitab suci sebetulnya kisah tentang Santo Thomas itu hanya ada di Injil Yohanes. Injil-injil lain hanya menyebut namanya sebagai salah satu dari 12 rasul Yesus. Tetapi di dalam Injil Yohanes, ini Thomas mendapatkan peran yang sedikit berarti, setidak-tidaknya dia muncul dalam 4 peristiwa. Nah, saya ceritakan satu demi satu ya. Coba. Pertama itu di Injil Yohanes bab 11. Ceritanya begini. Yesus dengan murid-muridnya itu melarikan diri ya dari Yudea. Karena orang-orang Yahudi hendak membunuh Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang Yordan. Di sana mereka melayani, berkarya. Tiba-tiba datang berita. Lazarus sakit keras. Nah, Yesus ini berencana ingin kembali ke tanah Yudea. Lalu murid-murid itu berkata, "Guru, kita baru saja keluar dari Yudea karena ada ancaman pembunuhan. Sekarang kita mau kembali lagi ke Yudea." Seolah-olah menurut pemikiran para rasul, Yesus ini mencari mati sendiri. Hanya ada satu rasul yang berpendapat beda, yaitu Santo Thomas. Dia berkata, Yohanes bab 11 ayat 16, "Mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia." Itu Kalau ada dia, ya? Santo Thomas yang ngomong loh. Itu ada di Alkitab. Ada, Yohanes bab 11 ayat 16. Berarti kalau kita lihat, Thomas itu bukan orang yang imannya ragu-ragu. Dia orang yang mau mati bersama-sama dengan Yesus. Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua, itu kisahnya di Yohanes bab 14. Berarti dalam konteks perjamuan terakhir Yesus dengan para rasulnya. Yesus berkata begini, "Kamu jangan gelisah ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada saya. Sebentar lagi saya akan pergi, tapi menyiapkan tempat untuk kalian. Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tempat ini sudah saya persiapkan, saya akan datang menjemput lagi kalian, membawa kalian ke sana. Supaya di mana saja aku berada, kalian berada di sana." Lalu Yesus itu ngomong begini, "Kamu tahu kemana aku pergi, dan kamu tahu jalan ke situ." Coba deh, murid-murid itu bengong. Yesus ngomong apa? Hanya ada satu rasul yang berani bertanya, yaitu Thomas. Santo Thomas. Dia berkata begini, "Guru, kami tidak tahu engkau mau kemana. Bagaimana mungkin kami tahu jalan ke situ?" katanya. Nah, kalau kita lihat di sini, Thomas adalah orang yang benar-benar tidak menerima iman secara buta begitu saja. Tetapi dia itu seperti kata Agustinus atau Anselmus, fides quaerens intellectum. Iman itu mencari pemahaman. Dia ingin mencoba memahami gitu. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka akhirnya Thomas mengajukan pertanyaan itu secara berani. Tapi justru itulah pertanyaan Thomas ini melahirkan sebuah maklumat luar biasa tentang Yesus. Yohanes bab 14 ayat 6 yang sangat terkenal. "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuh, kalau nggak Thomas iseng dalam tanda kutip bertanya kepada Yesus, repot ya. Tidak pernah akan ada keluar maklumat seperti itu dari Yesus. Jadi Thomas ini pinter juga ya. Fides quaerens intellectum. Iman yang tidak buta, tidak menerima begitu saja, tetapi mencari pemahaman. Luar biasa. Yang ketiga, itu di Yohanes bab 20 yang bacaannya baru kita dengar dalam ibadah tadi. Ya, di situ memang cerita yang paling terkenal tentang Santo Thomas, di mana Santo Thomas itu tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya berkata, "Kami sudah melihat Guru."
Lalu kata Santo Thomas, sekali-kali ya, sebelum aku melihat sendiri, sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas luka di telapak tangannya, mencucukkan jariku di bekas luka di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Maka akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan murid-murid yang lain 8 hari kemudian. Lalu Yesus berkata, Thomas, lihatlah. Maka jangan engkau tidak percaya, melainkan engkau harus percaya. Nah, apa jawaban dari Thomas pada saat itu? Thomas itu membuat pernyataan tentang keilahian Yesus yang paling agung dalam Injil Yohanes. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuh, kalau nggak ada Thomas yang iseng seperti itu, nggak keluar lagi pernyataan keilahian Yesus itu. Yang keempat, Jadi Thomas yang ketiga itu tadi, kok Bro boleh yang ketiga jadi poinnya di mana tuh? Bukan di keraguannya ya berarti ya? Bukan, justru Tapi saya penegasannya terhadap keilahian itu. Nah, sekarang kita lihat. Dia itu orang yang akhirnya dari mulut Santo Thomas ini keluar pernyataan keilahian tentang Yesus. Dan kalau kita lihat ya, ketika Thomas itu mengutarakan, ya Tuhanku dan Allahku, nama Thomas ini disebut untuk ke-7 kali dalam Injil Yohanes. Dan Yohanes sangat suka pada angka 7, angka sempurna. Disitulah penginjil Yohanes menyatakan kepada para pembacanya bahwa kesempurnaan seorang pengikut Kristus itu terjadi ketika dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah dia sendiri. Nah, sesudah itu Yesus berkata gini, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Nah, sekarang kita akan cari kesimpulannya. Siapa sih kembaran Thomas sebetulnya kan? Dari 3 cerita ini sudah bisa kita tarik kesimpulan. Pertama, kembar dalam arti spiritual. Yang kembar itu bukan orangnya tetapi imannya. Di satu pihak, Thomas itu orang yang yakin, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Di lain pihak, dia adalah orang yang tidak mudah percaya. Boleh dikatakan imannya ambigu. Kembar. Nah, ini kan dialami oleh kita semua. Iman kita kan kembar. Kadang-kadang ragu, kadang-kadang yakin. Yang kedua, kan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi kembarannya Santo Thomas itu siapa? Ya kita semua sebetulnya. Ya kita semua. Maka sebetulnya kalau ditanyakan apakah dalam perjalanan hidup iman kita itu, apakah boleh kita itu sekali-kali ragu? Sebetulnya tidak menjadi masalah. Akan tetapi keraguan itu tidak berakhir di tempat itu, tetapi kita harus move on, ya, dari ragu menjadi percaya. Dan pada proses ini ternyata fides quaerens intellectum. Iman ini membutuhkan pemahaman. Iman ini mencari pengertian begitu. Maka kalau misalnya kita ragu, ya kita mencari pemahaman. Kita bertanya kepada orang lain, kepada pastor, kepada orang yang lebih paham, kepada katekis dan lain-lain. Nah, boleh pertanyaan iseng ya, Bro Ir ya. Jadi kalau tadi ceritanya bahwa Santo Thomas itu orang yang sangat yakin, yang sangat berani gitu ya, dan di sisi lain ada sifat ragunya gitu. Kalau Bro Ir dulu pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu nggak? Oh jelas lah. Boleh di-sharing nggak nih? Karena kan Oke. Paroki Sunternya berbagi dan bercerita ya. Boleh sharing sesuatu yang menguatkan iman kita bersama. Boleh. Tanggal 14 Mei tahun 98 itu kan terjadi kerusuhan dan rumah saya menjadi korban. Rumah saya habis dijarah. Saya ingat pada tanggal 14 Mei itu rumah saya sebetulnya hendak dipakai untuk doa rosario. Tapi kan tidak kejadian ya. Lalu jam 12 malam dini hari saya kembali ke rumah saya. Saya melihat rumah saya sudah hancur. Hancur, jendelanya hancur. Lalu saya melihat di ruang tamu itu ada kitab suci terbuka. Kitab suci terbuka di kitab Esra, sudah diinjak-injak. Lalu di sebelahnya ada kepala patung Maria. Jadi saya bayangkan patung Maria saya itu dipotes kepalanya. Di sebelahnya lagi ada kayu bakar, tapi kayu bakarnya mati. Jadi sebetulnya mau dibakar rumah saya, tapi tidak kesampaian begitu. Nah pada saat itu saya bertanya-tanya sebetulnya apa yang Tuhan itu inginkan gitu dari saya gitu. Pada saat itu saya pernah ragu gitu, karena saya tidak mau datang lagi dalam pertemuan lingkungan. Pemikiran saya begini, nah ngapain ya? Rumah mau dipakai rosario aja bisa diserang. Nah buat apa gitu? Saya jadi apatis gitu. Sampai suatu hari saya itu menemukan makna dari kitab suci yang terbuka itu.
Sejak kapan saya mulai giat dalam kerasulan kitab suci, rajin membaca kitab suci? Tahun 98. Dan dimulai dari kitab Esra. Kitab Esra itu bercerita tentang bagaimana umat Yahudi membangun kembali bait Allah pasca pembuangan. Dan itu membutuhkan keberanian, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Dan saya jungkir balik untuk belajar kitab suci dari orang yang pengetahuannya nol. Lalu saya belajar sedikit demi sedikit. Saya tahu akhirnya, oh Tuhan itu menempatkan saya supaya saya menjadi orang yang berkarya di kerasulan kitab suci. Menarik ya. Nah, lanjut sedikit Ko Ir. Jadi kalau umpamanya ada nih kita yang ragu-ragu, warga Lukas yang ragu-ragu, ada saran apa Ko Ir untuk mereka yang masih ragu-ragu ini? Nomor 1 adalah fides quaerens intellectum, ya. Iman itu harus mencari pemahaman, pengertian, bertanya kepada orang yang lebih paham, kepada katekis, kepada ketua lingkungan, kepada ketua wilayah, kepada pastor, kepada siapapun pula begitu. Itu nomor 1. Nomor 2, kita tidak boleh berhenti pada keraguan kita, tetapi kita harus selalu move on. Karena kita lihat ya, Santo Thomas itu menjadi santo yang luar biasa pewartaan Injilnya di dunia. Yaitu dia berkarya di India. Ini menarik. Ya, nantilah kita bahas. Oh ya, itu dia nanti. Dia berkarya di India, daerah yang sulit dijangkau pada saat itu, boleh dikatakan adalah ujung timur dari dunia pada saat itu. Yang kedua, kita melihat juga bahwa ternyata berkat keraguan-raguan, berkat upaya kita itu untuk menuntut suatu pemahaman, justru keluarlah maklumat atau pernyataan tentang Yesus yang luar biasa. Yesus akan menjadi semakin nampak ketika manusia yang ragu-ragu berjuang dan akhirnya menemukan keyakinannya kembali. Itu sih yang menurut saya harus kita pelajari dari Santo Thomas. Gak salah untuk ragu. Ya. Tidak salah. Tidak masalah karena itu manusia ya. Siapa sih yang tidak pernah ragu? Petrus saja pernah ragu. Benar, betul kan? Iya, betul. Aku akan mati buat engkau, kata Petrus. Sesaat kemudian menyangkal Yesus 3 kali. Siapa yang tidak pernah ragu? Cuma jangan berhenti ya. Jangan berhenti di sana. Jangan berhenti di sana. Dan itu Ko Ir sendiri sudah merasakan itu dalam hidup ya. Sudah merasakan begitu. Kalau ada ragu, saya yakin dalam perjalanan ada kadang-kadang kan Ko Ir sangat aktif ya di komunitas, di gereja dan lain-lain. Pasti ada masanya ragu, tapi terus maju terus ya. Jelas keraguan itu selalu ada ya, karena hidup kita tidak selalu mulus begitu. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saya lewat kitab suci bahwa manusia itu kalau berjuang, memperjuangkan imannya, tentu saja Tuhan itu akan mendampingi dan kita akan menemukan sukacita yang lebih besar. Ternyata cerita Santo Thomas itu keteladanannya ya dan karakternya itu luar biasa. Jadi jangan sekali-kali mengatakan dia santo yang meragu atau lain. Menurut saya itu kurang fair ya. Kurang adil buat dia karena dia itu juga adalah orang yang patut kita hormati imannya. Jadi ini sesuai juga dengan tema tahun refleksi ya, Bro Ir ya. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Itu sebetulnya fides quaerens intellectum. Iman yang mencari pengertian. Pengertian itu diperoleh salah satunya dari pelayanan. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Bukankah Santo Thomas menjadi berkat? Bukankah Santo Thomas terlibat? Bukan Santo Thomas mengasihi? Ini sepertinya warga Lukas yang nonton nih ya, yang namanya Thomas gitu ya. Dan siapa tahu ada yang namanya Didimus atau tinggal di wilayah Santo Thomas Rasul, atau teman-teman di luar warga Lukas ya, yang juga punya nama yang sama atau di lingkungan yang sama, ini bisa belajar banyak hal dari luar biasa ya. Santo Thomas memang. Nah, tadi boleh kita lanjut sedikit ke India tadi. Oh iya. Ini apa yang terjadi? Ini ada di Alkitab nggak cerita tentang ke India? Tidak ada. Tetapi di dalam kisah Thomas yang tadi saya sebutkan, tulisan Gnostik tahun 200 Masehi itu dikisahkan bahwa sesudah Yesus naik ke surga, para murid ini mengadakan rapat. Lalu mereka mengatakan, guru ini punya amanat, kita perlu mewartakan Injil sampai ke ujung dunia. Nah, siapa pergi ke negeri mana itu harus diputuskan. Maka mereka membuang undi. Thomas tuh dapatnya India. Lalu Thomas itu masih ngeyel. Aduh, saya itu sakit-sakitan, jangan dikasih yang jauh-jauh, kata nomor 1. Yang kedua, orang ya Ibrani suruh ngomong bahasa India, mana laku di sana. Tetapi Yesus menampakkan diri pada Thomas, dia katakan, Thomas, kamu jangan ragu, pergi ke India. Aku akan mendampingi engkau. Kebetulan pada saat itu ada seorang orang yang dipercaya oleh Raja India, namanya Abanes. Jadi Raja India ini sedang mencari ahli kayu, arsitek lah boleh dikatakan ya, tukang bangun ya. Tukang bangun karena raja hendak membangun istana. Lalu Yesus ini
menjual Thomas, harganya 3 keping perak. Kamu cari tukang kayu, saya punya anak buah saya satu, namanya Thomas. Jadi dia ambil 3 keping perak, besokannya Thomas itu dijual, dibawa oleh Albanese ke India. Nah, daerah yang pertama kali dikunjungi oleh Santo Thomas adalah pantai selatan yang namanya Pantai Malabar. Di situ ada daerah namanya Kerala. Di situ Santo Thomas mendirikan 7 komunitas atau 7 gereja. 7 gereja ya. Lalu dari situ dia pergi ke daerah yang lebih pedalaman India. Maka sekarang di India ini ada 3 situs atau 3 tempat wisata rohani atau tempat ziarah yang berkaitan dengan Santo Thomas. Yang pertama tentu saja daerah namanya Chennai. Di situ ada Basilika Santom namanya, Basilika Santo Thomas. Di situ ada makam Santo Thomas karena memang di situ ada relikwi dari Santo Thomas. Kalau tidak salah sepotong tulangnya ada di sana. Lalu mata tombak yang digunakan untuk membunuh Santo Thomas. Karena Santo Thomas menjadi martir itu dibunuh dengan tombak. Itu ada di Basilika Santom. Dan perlu kita catat, di dunia ini hanya ada 3 basilika yang juga sekaligus merupakan makam rasul. Pertama tentu saja Santo Petrus, Vatikan ya. Yang kedua Santiago, Basilika di Santiago di Spanyol. Yang ketiga Basilika Santom di India. Hebat dah. Jadi ini makamnya Santo Thomas di situ. Betul. Dan memang secara cerita itu Santo Thomas meninggal di India. Sulit dikatakan keaslian cerita itu ya. Akan tetapi penemuan para arkeolog dan ahli-ahli sejarah pada abad ke-19 dan 20 menemukan raja India yang bernamanya Gundavorus itu ternyata bukan fiksi, ada memang gitu. Lalu yang kedua tempatnya itu namanya Little Mount. Little Mount itu sebetulnya sebuah gua. Jadi kan mewartakan Injil di daerah yang bukan beragama Kristen itu tentu saja merupakan tantangan kan. Banyak orang yang tidak suka. Maka Santo Thomas ini dikejar-kejar. Ketika dikejar-kejar dia bersembunyi di sebuah gua. Di gua itu ada telapak kaki, ada telapak tangan Santo Thomas. Dan bahkan ada sebuah jendela kecil yang diyakini sebagai tempat melarikan diri Thomas ketika dikejar-kejar oleh orang-orang India yang tidak menyukai karya pewartaan Injil di sana. Yang kedua, yang ketiga itu namanya Saint Thomas Mount, Bukit Santo Thomas. Itu adalah daerah yang diyakini sebagai tempat di mana Santo Thomas ini menjadi martir, dibunuh dengan tombak oleh 2 orang serdadu. Wow, ini menarik ya. Dan cerita ini informasinya itu memang ada ya? Ada di dalam tulisan Gnostik ya, saya katakan bukan tulisan kitab suci, tapi boleh dikatakan tulisan apokrif, berarti legenda begitu. Tapi tidak berarti seluruhnya bohong, karena ada beberapa fakta sejarahnya. Buktinya gini loh. 7 gereja yang didirikan Santo Thomas ini ada di India. Jadi kalau kita sampai ke Pantai Malabar, kita akan menemukan sebuah gapura namanya Martom Gate. Jadi artinya Gapura Santo Thomas. Diyakini sebagai tempat yang pertama kali diinjak oleh Santo Thomas ketika dia mendarat di tanah India. Itu ada. Menarik ya. Di literatur yang berbeda atau yang lainnya, yang pernah Bro Ir lihat atau dengar atau baca gitu, apakah pengaruh Santo Thomas di India itu cukup menarik untuk dipelajari? Oh, saya rasa iya ya. Karena ada sebuah nyanyian rakyat namanya Ramban Song. Itu nyanyian India ditarikan begitu. Itu berkisah tentang karya pelayanan Santo Thomas di India. Dia membaptis berapa orang di lagu itu ada. Membangkitkan berapa orang mati ada. Menyembuhkan orang buta berapa orang. Seperti statistiknya begitu. Berarti sulit sekali bagi kita untuk mengatakan bahwa cerita itu atau lagu itu hanya rekayasa belaka. Pasti ada satu unsur kebenaran di sana begitu. Ya, ini menarik sekali ya. Kalau kita kembali lagi ke karakter Santo Thomas nih, Bro Ir, di dalam kehidupan saat ini atau di masa pandemi saat ini gitu, apakah karakter Santo Thomas ini sering terlihat Jelas lah. di kita sendiri? Mungkin bisa. Seperti saya katakan, pandemi ini sudah berlangsung cukup lama. Setahun ya, sudah setahun. Lebih dari 1 tahun. Banyak orang yang terkena dampak. Dampaknya apa? Dampak secara ekonomi ya. Orang-orang yang tadinya memiliki pekerjaan tetap sekarang menjadi kerja serabutan gitu. Pramugari menjadi tukang goreng pisang dan lain-lain seperti itu ya. Ada juga orang yang kehilangan orang-orang yang dikasih, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan anak dan lain-lain. Pada saat itu orang bisa menjadi ateis. Menjadi ateis kenapa?
Tuhan kok begitu ya? Mengizinkan penderitaan itu untuk, boleh dikatakan untuk menindas manusia yang diciptakan oleh Tuhan sendiri begitu. Akan tetapi Santo Thomas mengatakan, mengajarkan kepada kita, penderitaan itu tidak boleh menjadi halangan kita untuk terus memperjuangkan iman begitu. Ya, iman yang ragu-ragu itu harus diperjuangkan, tidak berhenti di situ, tetapi harus diperjuangkan sampai suatu saat kita menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Pada saat itulah kita akan menemukan sukacita yang luar biasa. Wow, luar biasa. Nah, kalau sering bertemu dengan mungkin teman namanya Thomas atau warga itu tadi, warga Sunter yang dari wilayah Santo Thomas Rasul gitu, buat mereka cerita apa yang paling menginspirasi mereka terkait dengan Santo Thomas itu sendiri? Ada 3 cerita yang tadi saya kisahkan kan. Yang pertama adalah tidak ragu-ragu untuk menderita demi Yesus. Karena pelayanan menjadi pengikut Kristus, Kristus sendiri mengatakan barang siapa yang tidak mau memikul salib tidak layak menjadi muridku. Berarti itu akan mengandung unsur penderitaan, pengorbanan dan lain-lain. Tidak segan-segan menderita demi Kristus, nomor 1 ya. Yang kedua, cerita. Bagaimana kita itu harus terus-menerus menggali iman kita. Mohon maaf, kadang-kadang banyak sekali orang Katolik itu berhenti pada, pokoknya saya diajarin katekis begini. Kok begini ya? Kok begitu ya? Oh nggak tahu. Curiosity-nya kurang gitu ya? Kurang, curiosity kurang, sehingga tidak ada keinginan untuk memperdalam iman. Karena iman itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ya kan? Maka fides quaerens intellectum. Iman itu harus mencari pemahaman atau pengertian. Maka harus rajin untuk menambah perbendaharaan iman dengan rajin membaca kitab suci, ikut kursus A, kursus B. Ya, karena gereja Katolik itu terlalu kaya saya katakannya. Saya kebetulan kan bergeraknya di karya kerasulan kitab suci. Kadang-kadang saya itu pengen banget mengerti tentang liturgi. Liturgi gereja Katolik itu luar biasa loh. Jadi banyak. Keren, banyak ya. Sebenarnya aspeknya banyak sekali ya. Ketiga, hukum gereja misalnya gitu. Tapi kita umatnya kagak ngerti. Aduh itu urusan pastor. Betul kan? Banyak umat itu Banyak. baru nyari kalau butuh biasanya ya. Nah itu Ya, dia. termasuk kadang-kadang saya juga begitu. Baru cari tahu kalau butuh. Nah mungkin ada saran-saran tips-tips dari Koir nih. Bagaimana untuk mereka para warga Lukas nih untuk bisa meneladani karakter dari Thomas sendiri. Iya, kalau saya boleh anjurkan adalah kita itu tidak boleh berhenti hanya dengan mengatakan, saya melaksanakan karena saya diajarkan demikian oleh katekis saya. Tapi kenapa? Ya kan? Apakah yang menjadi dasar kewajiban saya? Katakanlah saya berdoa kepada Bunda Maria. Oke, memang diajarkan oleh katekis, oleh pastor, kita kenal bulan Mei, bulan Oktober, bulan-bulan devosi untuk Maria. Tapi mengapa ya? Apa yang dimaksud dengan berdoa kepada Bunda Maria kan harus jelas, ya toh? Apakah kita menyembah Bunda Maria atau tidak? Itu juga harus jelas begitu. Jangan sampai campur aduk karena kita tidak memiliki pemahaman yang sesuai atau pemahaman yang benar-benar tepat gitu tentang praktek liturgi atau ibadat yang kita lakukan. Nah, Bro Ir, ini kan disebut tahun refleksi. Jadi biasanya kadang-kadang sebagai umat ya, warga Lukas kita itu pengennya boleh kasih saran nggak yang simple yang bisa mereka lakukan lah saat ini gitu terkait dengan refleksi ya, ini kan tahun refleksi gitu dengan karakter Santo Thomas ini yang tadi Koir cerita harus punya curiosity dan lain-lain gitu. Ada saran nggak, tips kecil aja mulailah dengan ini gitu? Menarik. Sebetulnya masa pandemi ini boleh dikatakan kegiatan gereja boleh dikatakan lumpuh dalam tanda kutip. Tapi ada 2 gereja yang sebetulnya itu justru hidup di masa pandemi. Pertama adalah gereja rumah, Ecclesia Domestica. Kita sekarang misa bareng-bareng satu keluarga ya di hadapan satu TV begitu. Itu gereja rumah. Itu yang harus kita hidupkan. Nah, kalau kita lihat, coba lihat. Kenapa ketika Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya pertama kali Thomas itu tidak ada? Pasti Thomas itu sedang menjauhkan diri dari komunitas. Betul kan? Ya. Makanya dia tidak ada. Nah, itu yang perlu kita pelajari karena sebetulnya berkarya dalam komunitas itu sebetulnya kita saling mengisi, kita saling melengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita sebut sebagai Ecclesia Abscondita, gereja yang tersembunyi. Kan Yesus di Injil Matius katakan, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamar, kunci, jangan sampai ketahuan orang. Maka Bapakku yang di surga akan mengabulkan permohonan kami.
Betul kan ya? Nah sekarang kan nggak bisa ke gereja. Doa pribadi harus jauh lebih intens di rumah. Nah mungkin ini dilakukan oleh Thomas kali ya. Wah, Makanya dia tidak ada nggak ada di situ ya. nggak ada di situ Nggak ada. ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid yang lain. Mungkin Thomas sedang berdoa. Kita berharap aja itu yang terjadi. Dan luar biasa ya. Jadi di masa seperti sekarang, di mana kita semua orang bilang belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, Betul. maka kita lakukan dengan baik dan jangan. Tadi menarik ya, Ko Eri sempat mention bahwa jangan lupakan komunitas. Meskipun gereja sedang lumpuh dalam tanda petik, tapi kita tetap harus berkomunitas ya. Betul, karena pada dasarnya gereja itu eklesia kan artinya perkumpulan. Jadi tidak ada sebenarnya gereja itu sendiri. Dan Thomas tidak berhenti di situ ya. Dia Tidak. bertanya Betul. mana saya mau lihat, tapi dia terus jalan. Coba, tadi saya lupa. Peristiwa keempat dalam Injil Yohanes yang berbicara tentang Thomas, bab 21 Yohanes, Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Murid-murid itu sedang apa? Sedang menangkap ikan. Thomas ada di situ. Berarti dia sudah kembali kepada komunitasnya. Oke. Ya kan? Ya. Nah dari situ kita melihat sebuah perjalanan iman yang luar biasa kalau menurut saya sih. Jadi sekarang masa pandemi tidak bisa berkumpul secara offline, kita bisa berkumpul secara online. Gitu. Maka kegiatan-kegiatan online itu masih tetap harus digalakkan. Luar biasa Bro Ir. Wah, hari ini warga Lukas saya yakin banyak belajar di tahun refleksi, terutama mempelajari karakter dan keteladanan dari Santo Thomas Rasul itu sendiri. Mungkin ada sedikit masukan atau rekomendasi atau kesimpulan dari Ko Ir terkait dengan Santo Thomas yang perlu kita perhatikan di tahun refleksi ini. Silakan. Sebagai penutup mungkin. Sebagai penutup saya katakan bahwa coba lihat ya apa yang dikatakan oleh Santo Thomas. Sebelum aku melihat sendiri, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apakah betul segala sesuatu? Memang iman itu adalah sebuah interaksi yang unik ya antara manusia dan Tuhan. Tetapi iman juga mengandaikan bahwa kita itu bisa mengenal Yesus itu lewat orang lain. Bahkan lewat medsos itu bisa kita kenal Yesus. Kan dia begitu kan? Murid-murid berkata pada Thomas, kami sudah melihat Yesus. Itu kan medsos kalau sekarang. Dulu aja belum ada medsos. Coba kalau dulu udah ada medsos, pasti Zaman dulu Petrus kepak sudah tulang. langsung WA atau Facebook atau Instagram begitu ya. Video call ya. Video call Video call. atau apa begitu. Tapi justru gak ada. Tapi itulah kita lihat bahwa ternyata media sosial komunikasi itu merupakan kunci sebetulnya bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kita bukan menjadi orang pribadi lepas pribadi, tapi merupakan satu komunitas. Meskipun iman itu adalah sebuah pengalaman yang unik dan sangat pribadi sifatnya. Wah, luar biasa sekali Bro Ir. Baik, warga Lukas, hari ini kita mempelajari sisi yang berbeda dari seorang Santo Thomas Rasul atau yang dulu disebut dengan Didimus. Begitu banyak ternyata keteladanannya yang sangat berguna buat kita, terutama bagaimana pada saat tadi kita penasaran ya, atau kita merasa ragu, jangan berhenti sampai di situ. Nah, terima kasih banyak Bro Hilarius Irhandi Ludianto. Luar biasa. Thank you Bro Judi. Luar biasa, ini kayaknya harus sesinya ditambah ya, nggak cuma sesi tentang Santo Thomas Rasul, mungkin kita harus bahas 12 Rasul ya. Boleh. Saya menunggu undangan. Karena karakternya ternyata masing-masing Beda-beda. itu beda-beda dan punya makna masing-masing. Betul. Ya? Wah, luar Dan sebetulnya kalau belajar Injil Yohanes kita bisa membandingkan Thomas itu dengan figur Petrus, membandingkan dia dengan figur Filipus, dengan siapa saja yang sebetulnya di situ ada itu bisa dibandingkan misalnya begitu. luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Bro Irhandi yang sudah hadir Pak Bro Judi. PSBB kali ini. Warga Lukas, terima kasih sudah menyaksikan podcast PSBB episode ketiga tentang Santo Thomas Rasul. Kita akan kembali lagi dengan begitu banyak episode lain yang sangat menarik. Tetap tunggu podcast PSBB, Paroki Sunter, berbagi dan bercerita. Sampai jumpa. Shalom.